Selamat datang di channel YouTube Syam Novel. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku bukan menantu sampah, bab 23 Mike terpilih. Wajah Kristi sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia mengangguk kepala dan berkata, benar ini adalah gambar prarancangan Dewi, tapi bagaimanapun itu ia adalah seorang wanita dan menikah dengan seorang sampah. Posisi kepala inspektur desainer tidak boleh diberikan kepadanya. Kamu adalah tuan muda besar dari keluarga Liu dan juga penerus warisan dari keluarga Liu. Kamu perlu menggunakan gambar prarancangan ini untuk menempati posisi kepala inspektur desainer untuk meyakinkan orang-orang. Ia tertegun dan lanjut berkata, jadi, mulai sekarang gambar prarancangan ini menjadi milikmu. Nanti kamu membawa gambar prarancangan ini pergi ke perusahaan WHO untuk berpartisipasi dalam tender. Hati Mike merasa sangat senang, dibandingkan gambar prarancangan yang dikumpul olehnya dengan Dewi, miliknya benar-benar sampah. Bila ia bisa membuatnya menjadi miliknya sendiri, maka itu akan sangat baik. Selain itu, dirinya juga mendapat dukungan dari Kristi. Cepat atau lambat, segala hal dari keluarga Liu ini akan menjadi miliknya. Namun melihat gambar prarancangan sempurna itu yang tergeletak di atas meja, ia pun tak tahan untuk bertanya dengan sedikit khawatir, Nenek. Tapi aku harus bagaimana jika Dewi mengetahuinya? Kristi mendengus dingin dan berkata, memang kenapa kalau ketahuan? Ia juga adalah anggota dari keluarga Liu. Seharusnya ia harus mengutamakan kepentingan bersama. Kalau tidak mau, keluar saja dari keluarga Liu. Seketika Mike pun memiliki keberanian dan berkata dengan semangat, aku mengerti, terima kasih nenek. Titik 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 titik. Rocky membawa ikan mas yang baru saja dibunuh dan buru-buru pulang ke rumah dengan wajahnya yang penuh keringat. Ia tahu bahwa hari ini Dewi berpartisipasi dalam pemilihan gambar prarancangan. Ia pun berencana untuk memasak makanan favoritnya, yaitu ikan mas asam manis untuk merayakan kemenangannya. Namun begitu membuka pintu rumah, Rocky pun menyadari bahwa di depan pintu terdapat sepasang sepatu hak tinggi dengan tumit stiletto yang berwarna hitam pekat. Kebetulan itu adalah sepatu hak tinggi yang dipakai Dewi keluar pagi tadi. Ia mengerutkan dahi dan berpikir dalam hati, mengapa istrinya pulang begitu pagi. Rocky menaruh sayuran di dapur. Tidak menemukan istrinya di rumah tamu, ia pun bergegas ke arah kamar tidur. Ia mendorong pintu kamar tidur dan melihat Dewi yang terlihat pucat terbaring di atas ranjang, sambil memandang ke arah luar jendela dengan murung. Rocky mengerutkan dahinya. Ia sudah menikah lama dengan Dewi dan tahu bahwa Dewi sangat berambisi dalam pekerjaannya. Ia tidak pernah melihat tampak Dewi yang begitu murung dan bertanya, Dewi ada apa yang terjadi? Dewi berkata dengan nada suara pelan, tak apa, aku ingin menenangkan diriku sendiri, kamu keluar saja. Sekarang pikirannya sangat kacau, semua pikirannya adalah masalah mengenai gambar prarancangan. Jangan-jangan dirinya benar-benar seperti apa yang dikatakan Mike, kurang berbakat. Melihat tampaknya, Rocky yakin bahwa Dewi sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ia pun menutup pintu kamar dan jalan masuk ke dalam sambil bertanya, apakah gambar prarancanganmu tidak terpilih? Dewi tidak menyangka bahwa Rocky berhasil menebaknya. Ia pun tertegun dan menganggukkan kepalanya, lalu berkata dengan pikiran kacaunya, aku tidak terpilih, tapi orang yang terpilih adalah Mike, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa? Aku pernah melihat gambar prarancanganmu, aku berani berkata bahwa desainmu sudah pasti berada di mencapai master. Dewi tersenyum pahit lalu berkata, tidak ada gunanya juga membahas hal ini lagi. Tak terpilih ya berarti tak terpilih. Rocky berkata, aku tidak percaya bahwa orang yang suka menghamburkan uang seperti Mike juga bisa menang. Siapa tahu gambar prarancangannya juga beli dari orang lain. Dewi berkata dengan tak berdaya, bahkan jika ia membelinya, aku juga tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak ada bukti, nenek juga begitu percaya terhadapnya, apa yang bisa kulakukan? Rocky dengan tenang berkata, suatu saat amatiran yang sepertinya juga akan terbongkar.
Bisa membelinya sekali, apakah ia bisa membeli untuk selamanya? Acara tender perusahaan WHO. Lian membawa para pejabat tinggi dari perusahaannya, lalu tertarik dan memilih gambar prarancangan keluarga Liu pada pandangan pertama dari sejumlah gambar prarancangan. Gambar prarancangan ini terlihat unik dan elegan, tidak ada kekurangan yang dapat dipilih. Bukan hanya membuat Lian dan para arsitektur dari perusahaan WHO saja yang merasa sangat kagum, bahkan seorang arsitektur terkemuka juga memuji bahwa gambar prarancangan ini merupakan buku pelajaran bagi profesi ini. Lian sama sekali tidak tahu bahwa orang yang membuat gambar prarancangan tersebut adalah istri Rocky. Ia memuji Mike di depan publik, bahkan berencana untuk memberinya proyek lain mengenai gambar perspektif. Seharian ini, suasana Riel Group penuh dengan kegembiraan seperti sedang merayakan tahun baru. Christie juga memberitahu divisi sumber daya manusia untuk segera mempromosikan Mike sebagai kepala inspektur desainer. Hanya Dewi yang merasa sangat frustasi dan kecewa. Di saat ini, Mia berjalan masuk ke dalam kantor desainer dan berkata kepada Dewi dengan angkuh, "Silahkan beres-beres dan mengosongkan kantor ini. Mulai sekarang kantor ini adalah milik kakakku sendiri." Dewi merasa tidak senang dan berkata dengan dingin, "Aku mengosongkan tempat ini, lalu aku harus kerja di mana?" Mia berkata sambil tertawa, "Mulai sekarang kamu adalah bawahan kakakku." Untuk mempermudahnya dalam manajemen, tadi Kak Mike sudah membahasnya dengan divisi sumber daya manusia dan menukar kantormu menjadi gudang yang berada di ujung lorong. Dewi tertegun, seketika ia merasa tekanan darahnya menjadi tinggi. Wajahnya memerah, ia menahan amarahnya sambil berkata, "Gudang itu dipenuhi dengan alat pembersih toilet dan Mike menyuruhku untuk bekerja di sana." Mia mengangkat bahunya, "Kakakku adalah atasanmu, apakah kamu ada pendapat lain?" Melihat ekspresi wajahnya yang senang akan penderitaan orang lain, Dewi pun sangat marah hingga jantungnya berdebar sangat cepat. Meskipun dirinya tidak berguna, tetapi ia juga adalah seorang desainer dalam perusahaan ini. Mike malah menyuruhnya pindah ke gudang yang bau dan kecil itu. Sangat jelas Mike sedang mempermainkan dirinya. "Aku bukan menantu sampah." Bab 24 sungguh keterlaluan. Di mana Mike sekarang? Aku mau bertanya langsung kepadanya, kata Dewi cuek sambil menahan amarahnya. Mia mencibir dan berkata dengan angkuh, "Kakakku sedang bahas bisnis di ruang rapat dengan ketua direktur perusahaan WHO. Kamu jangan mencari masalah saat ini." Ia belum selesai berkata, Dewi pun berjalan melewatinya ke arah ruang rapat yang berada di lantai atas, sambil menahan amarahnya. Di depan ruang rapat, Dewi menggertakkan giginya, lalu mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ruangannya sudah kosong, hanya terdapat 2 hingga 3 orang yang sedang membereskan kekacauan ini, sepertinya Pak Lian sudah pergi. Mike tengah berdiri di samping proyektor sambil mendiskusi sesuatu dengan desainer lain. Melihat tidak adanya keberadaan Pak Lian, Dewi pun langsung bertanya tanpa bertele-tele, "Mike, apakah kamu yang memintaku pindah ke gudang sebagai kantorku?" Mike mengangkat kepala dan membalasnya dengan tidak sabar, "Iya, mulai sekarang kantor itu menjadi milikku sendiri." Dewi tidak menyangka bahwa ia begitu kasar, lalu berkata dengan kesal, "Aku tidak mau pindah. Sejak hari pertama aku bekerja di perusahaan itu adalah kantor milikku. Tak apa jika kamu tidak ingin pindah. Aku beritahu nenek bahwa kamu tidak bisa diatur dan tidak mematuhi perintah atasan." Setelah Mike berkata, ia pun berkata lagi sambil menyeringai, "Karena kamu tidak patuh, maka aku tidak akan memberimu penilaian di evaluasi musim bulan ini. Kamu juga tidak perlu mendapatkan bonus sekali dalam setengah tahun. Kamu." Dewi marah hingga tubuhnya gemetaran. Ia biasa hanya mendapatkan gaji pokoknya yang sedikit itu, lalu sisanya diperoleh dari semua bonus proyek gambar prarancangannya. Jika Mike tidak memberinya nilai di saat evaluasi, maka jerih payahnya selama setengah tahun ini akan tersia-siakan. Melihat Mike yang begitu tidak tahu malu, Dewi dengan marah menggertakkan giginya dan berkata, "Aku pergi cari nenek, aku tak percaya nenek akan membiarkanmu begitu saja." Mike memeluk kedua tangannya di depan dada, sambil berkata dengan sombong, "Mau kamu cari siapapun juga tidak akan berguna.
Di saat Dewi berbalik badan dan ingin berjalan keluar dari ruang rapat, tiba-tiba sudut matanya melihat gambar prarancangan yang berada di atas meja. Seketika ia melototi matanya sambil menahan nafas. Mike juga melihat pandangan yang dituju olehnya. Seketika ia pun menjadi panik dan buru-buru berjalan ke hadapannya untuk menghalangi pandangannya. "Cepatlah keluar jika kamu ingin pergi. Minggir." Tak tahu pula tenaga dari mana, Dewi dengan keras mendorong Mike dan berlangkah besar ke depan meja rapat. Di atas meja terdapat sebuah gambar prarancangan, sepertinya tadi dibuka agar Pak Lian melihatnya, lalu tidak keburu untuk disimpan. Dewi terus menatap gambar prarancangan tersebut. Tiba-tiba ia merasa pusing. Bukankah ini adalah gambar prarancangan miliknya sendiri, tetapi tertulis jelas atas tanda tangan Mike di atas sana. Jangan-jangan gambar prarancangan yang berhasil memenangi tender proyek perusahaan WHO adalah gambar yang dibuat oleh dirinya sendiri. Melihat masalahnya yang terbongkar, Mike pun buru-buru berjalan kemari dan menarik lengan tangannya ke samping dengan kasar, "Cepat keluar, jangan mencari masalah di sini lagi. Lepaskan aku." Wajah Dewi pun memerah, ia menepis tangan Mike pergi dengan tubuhnya yang gemetaran, "Kamu menjarah gambar prarancangan milikku. Mike, tak sangka kamu adalah orang yang begitu keji. Sekarang aku akan memberitahu nenek." Melihat rahasianya yang sudah tidak bisa disembunyi lagi, Mike pun menjadi marah karena malu, lalu langsung berkata dengan kasar, "Pergi cari saja, lagi pula nenek adalah orang yang paling mengerti masalah ini. Tapi aku memperingatkan, kamu tidak akan bisa menanggung jawab jika kamu menunda kerja sama perusahaan kali ini." Setelah berkata, ia langsung menjulurkan tangannya dan merebut balik gambar prarancangannya. Dewi malah tidak ingin melepaskannya, kedua orang itu pun terus merebutnya. Mereka berdua bertengkar di dalam ruang rapat, beberapa staf yang tersisa pun dengan peka lari keluar. Asisten kantor pun takut kedua orang ini akan membuat keributan, lalu buru-buru memanggil Kristi untuk datang kemari. Di saat kedua orang ini sedang merebut gambar prarancangan, sosok Kristi pun muncul di depan pintu dan berlangkah besar ke dalam dengan wajahnya yang serius. "Pak Lian masih berada di aula lantai 1. Apa yang sedang kalian ributkan, Nenek?" Melihat Kristi, seketika Dewi pun merasa sedih dan jalan ke arahnya sambil berkata, "Mike menjarah gambar prarancanganku." Kristi mengerutkan dahi, lalu melihat gambar prarancangan yang lecek di atas meja dan berkata, "Bukankah ini hanya sebuah gambar prarancangan? Akulah yang menyuruhnya untuk menandatangan di gambar prarancangan ini." "Apa?" Dewi memandang Kristi tercengang, ia bahkan tidak percaya dengan telinganya. Mike dengan kesal menepuk jasnya dan membentak, "Sekarang kamu sudah tahu kan, tak peduli siapapun orang yang kamu cari, juga tidak akan berguna. Mengapa Anda melakukan itu? Gambar prarancangan itu adalah hasil susah payahku." Dewi benar-benar tidak bisa menahan keluhannya dan bertanya. Kristi berdehem dan berkata, "Dewi, Riel Group harus menggunakan kesempatan kali ini untuk bekerja sama dengan perusahaan WHO dan meningkatkan reputasi perusahaan kita di seluruh kota. Sebelumnya skandal yang kamu buat dengan keluarga Lin telah merusak reputasi keluarga kita, ditambah kamu adalah seorang wanita. Jadi demi kepentingan perusahaan aku pun memberi gambar prarancangan ini kepada Mike." Setelah itu, Kristi pun berkata lagi, "Aku tahu dalam hatimu terdapat keluhan. Tenang, aku akan memperlakukanmu dengan adil juga, nanti aku akan suruh divisi keuangan memberimu bonus sebanyak 40 juta. Kamu jangan mencari masalah lagi." Mendengar ini, Dewi pun merinding, ia merasakan sesuatu yang dingin naik melalui tulang belakangnya. Ia berusaha keras demi perusahaan, bahkan menolak ajakan beberapa perusahaan besar dari kota Wasa. Ia menetap di Riel Group hanya untuk mengembangkan bisnis perusahaan keluarganya. Tak sangka keluarganya hanya sedang memanfaatkan dirinya dan mengusirnya dengan uang sebanyak 40 juta. "Apa yang kuinginkan adalah keadilan, bukan uang," ujar Dewi dengan tegas. Ia benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain yang menjarah hasilnya. Bahkan orang tersebut adalah orang yang tidak berpengetahuan seperti Mike. Ekspresi Kristi pun menjadi serius dan mengomel, "Mengapa kamu begitu ceroboh?
Jika masalah ini terbongkar, apa keuntungannya bagi keluarga kita? Kamu adalah anggota dari keluarga Liu, maka kamu harus mengutamakan kepentingan bersama. Jangan bilang kamu ingin mencari ribut hingga seluruh orang mengetahui masalah ini dan menjadi pengkhianat dari keluarga Liu. Di samping sana, Mike juga berkata dengan angkuh, apa yang nenek katakan itu benar. Betapa jagonya kamu dalam membuat gambar prarancangan, juga tidak ada gunanya. Di masa depan, akulah yang akan menjadi penerus perusahaan, bukan kamu. Sudah. Kristi pun melotot sekilas ke arahnya dengan maksud untuk jangan ikut campur, lalu menoleh dan berkata kepada Dewi, sebelum melakukan sesuatu pikir-pikirlah orang tuamu. Jangan membiarkan mereka merasa khawatir kepadamu. Setelah berkata, ia pun berkata kepada Mike, mari kita pergi, biarkan dirinya pikir-pikir terlebih dahulu. Dewi mengepalkan kedua tangannya, kukunya bahkan sudah mau menusuk telapak tangannya. Setelah berusaha keras, ia baru berhasil menenangkan amarah di hatinya. Ia tahu bahwa Kristi sedang mengancam dirinya. Jika ia membongkar masalah ini, bukan hanya dirinya saja yang terkena masalah, tetapi orang tuanya juga akan terkena masalah, bahkan dirinya akan menjadi musuh satu keluarga Liu. Ia hanya bisa menelan kembali rasa ini ke dalam hatinya. Melihat waktu di mana istrinya yang sudah mau pulang, Rocky pun bersiap untuk menjemputnya pulang, tapi tak sangka Dewi sudah pulang terlebih dahulu. Ia melihat rambut Dewi yang berantakan dan matanya membengkak bagai buah persik. Seketika ia pun mengerutkan dahi dan bertanya, Dewi, apa yang terjadi pada matamu? Tak apa, hanya masuk pasir. Rocky dengan khawatir bertanya, apakah kamu dirugikan orang lain? Cepat kasih tahu aku. Seketika keluhan dalam hati Dewi pun meledak, ia berkata sambil menangis, nenek memberi gambar prarancanganku kepada Mike. Ia mengambil gambar prarancanganku untuk partisipasi dalam tender. Aku pergi menemui nenek untuk meminta keadilan, ia malah mengancamku balik. Seketika ekspresi wajah Rocky menjadi serius, ia dengan marah berkata, bajingan, berani-beraninya mereka bersatu untuk menghina istriku. Aku bukan menantu sampah, bab 25 aku tidak terima. Rocky tahu betapa banyak usaha yang dikeluarkan oleh Dewi demi gambar prarancangan ini. Tak sangka keluarga Liu bersatu dan menjarah hasil susah payah istrinya. Melihat mata Dewi yang bengkak, Rocky merasa kasihan dan amarahnya pun meledak. Satu keluarga Liu ini benar-benar keterlaluan. Merebut hasil susah payah istrinya, dan bisa-bisanya mengancam Dewi untuk tidak membongkar masalah tersebut. Perusahaan WHO adalah miliknya dan dirinya malah membuat istrinya dirugikan, ia tidak bisa menerimanya. Dewi menghela napas pelan dan berkata, kamu pergi masak saja, biarkan aku menenangkan diriku sendiri. Rocky mengangguk dan berjalan keluar dari kamar tidur dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Tiba di dapur, Rocky pun segera menghubungi Lian. Dari seberang sana terdengar suara Lian yang hormat. Tuan Rocky, ada keperluan apa Anda mencari aku? Rocky berkata dengan datar, aku dengar akhir-akhir ini Riol Group sedang bekerja sama dengan perusahaan WHO. Seketika Lian yang berada di seberang sana tertegun. Mengapa Tuan Rocky tiba-tiba membahas hal ini, apakah dirinya kurang baik dalam mengurus hal ini? Sehingga membuat Tuan Rocky merasa tidak senang. Berpikir sampai sini, Lian pun segera berkata, Tuan Rocky, memang terdapat hal tersebut. Gambar prarancangan yang dibuat oleh Mike dari keluarga Liu benar-benar berada di tingkat master dalam bidang ini. Maka itu, kita pun memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Rocky mendengus dan berkata, gambar prarancangan yang dibuat oleh istriku tentu berada di tingkat master. Mendengar kata-kata Rocky, keringat dingin pun terus bercucuran dari kening Lian. Tapi di gambar prarancangan terdapat tanda tangan atas nama Mike. Dirinya juga pernah bertemu dengan Mike, ia adalah seorang lelaki. Namun Rocky tiba-tiba berkata bahwa ini gambar prarancangan istrinya, jangan bilang Mike lah yang menjarah gambar prarancangan ini. Tuan Rocky, aku benar-benar tidak tahu bahwa gambar prarancangan ini dibuat oleh Nyonya Dewi. Sekarang aku segera mengakhiri seluruh kerja sama dengan mereka. Rocky berkata sambil menyeringai, keluarga Liu memperlakukan istriku dengan tidak adil, bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja?
Dengar baik-baik, aku ingin mereka membayar 2 kali lipat atas apa yang telah dilakukan mereka. Di seberang sana Lian berkata dengan hormat, aku akan mengikuti perintah Tuan Rocky. Hari selanjutnya, Rocky mengantar Dewi pergi kerja seperti biasanya. Mobil baru tiba di depan pintu perusahaan, ponsel Rocky pun berdering. Lian dengan hormat berkata, Tuan Rocky, aku sini sudah mulai beraksi. Rocky mengiyakannya dan berkata, ingat, lakukanlah semuanya dengan baik. Lian buru-buru berkata, tenang saja Tuan Rocky, aku tidak akan membuat Anda kecewa. Baiklah kalau begitu. Rocky memutuskan panggilannya, lalu mengangkat kepala melihat sekilas gedung perusahaan keluarga Liu dan tertawa licik. Hanya perusahaan kecil saja masih berani memperlakukan istriku dengan tidak adil. Kalau bukan untuk membalas dendam demi istriku, aku bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Rocky menoleh dan melihat Dewi yang sedang memandang dirinya sendiri, ia pun menasihatinya sambil tersenyum, jangan khawatir dengan masalah gambar prarancangan. Selain kamu, perusahaan WHO tidak akan bekerja sama dengan siapapun itu. Dewi tertegun dan tidak tahu mengapa Rocky menjaminnya dengan begitu pasti. Tetapi ia hanya tersenyum dan menganggap bahwa Rocky sedang menghiburnya, ia juga tidak membawa kata-katanya ke dalam hati. Ini kan Dewi. Bukankah kamu harus menyapa saat melihat atasan? Dan di saat ini, Mike mengendari mobil dan berhenti di samping sambil mengenakan sebuah kacamata hitam. Ia mencondongkan kepalanya keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum tampan. Dewi melihat sekilas ke arah Mike dan tidak membalasnya karena kesal. Melihat orang menghina istrinya sendiri, Rocky pun merasa tidak senang dan berkata sambil tersenyum dingin, Mike, apa yang sedang kamu banggakan di sini? Apakah kalian sudah menandatangani perjanjian kontrak bisnis? Apakah kedua belah pihak sudah sepakat? Mike melepaskan kacamata hitamnya dan berkata dengan angkuh, hari ini adalah hari untuk menandatangani perjanjian kontrak bisnis. Nanti Pak Lian akan datang dan menandatangani perjanjian kontrak bisnis ini secara pribadi. Pak Lian sangat menghargai kerja sama kali ini. Setelah berkata, ia pun memandang ke arah Dewi, Dewi, aku juga harus berterima kasih padamu. Semua ini berkat gambar prarancanganmu. Setelah berkata, Mike pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan sambil bersenandung. Rocky mengerutkan dahinya dan meraih tangan kecil Dewi, lalu berkata, aku menemanimu ke sana, tenang saja. Tangannya dipegang oleh Rocky, wajah Dewi pun memerah, dalam hatinya muncul sedikit rasa aneh. Awalnya ia ingin melepaskan tangannya, namun melihat tatapan mata Rocky yang begitu dalam. Tanpa sadar ia hanya membiarkannya dan merasakan sedikit kehangatan di dalam hatinya. Apakah ini rasanya dilindungi? Rocky sepertinya menjadi agak berbeda dari sebelumnya. Masuk ke dalam perusahaan, Rocky pun menyadari bahwa perusahaan telah dipenuhi dengan dekorasi. Di mana-mana terdapat spanduk yang tergantung dan tertulis, selamat atas kedatangan Pak Lian di Riol Group. Bahkan mencari segerombolan karyawan cantik untuk menyambut kedatangannya di depan pintu. Mia juga mendandani dirinya dengan berlebihan, dan berdiri di depan aula untuk mencari perhatian. Melihat mereka berdua yang berjalan kemari, Mia pun buru-buru memanggil Kak, mengapa kamu datang dengan pakaian seperti ini? Betapa memalukan jika Pak Lian melihatnya, kamu berdiri di belakang saja. Dan kamu dasar sampah, tolong minggir. Rocky mendengus dingin dan berkata sambil tertawa, Mia, jangan bangga terlebih dahulu. Hati-hati, semakin besar harapanmu, semakin besar juga rasa kekecewaannya. Bajingan, memangnya kamu siapa? Wajah Mia terlihat kesal. Di saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz S600 dengan perlahan-lahan datang ke arahnya dan berhenti di depan pintu gedung. Christy segera membawa orang-orang untuk menyambutnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas formal dan kacamata berbingkai emas turun dari dalam mobil. Asisten Zain, di manakah Pak Lian berada? Mike segera menyambutnya dan melihat ke dalam mobil dengan mencondongkan kepalanya. Zain berkata dengan wajah tanpa berekspresi, hari ini Pak Lian ada masalah, tidak bisa datang.
Dalam hati Mike merasa sedikit kecewa dan berkata, Pak Lian tentu sibuk karena ada banyak pekerjaan yang harus diurus olehnya. Ruang rapat telah disiapkan, sekarang kita pergi menandatangani perjanjian kontrak bisnis. Zain menganggukkan kepala dan berkata dengan wajah tidak berekspresi, arahkan saja jalannya. Tiba di ruang rapat, Zain duduk di posisi utama. Di kedua sisi terdapat Christy dan Mike, lalu di sampingnya baru ada Mia dan ayah dari kedua kakak beradik Ando. Sedangkan Rocky dan Dewi ditempatkan di bagian pojokan. Setelah Zain duduk, Christy pun berkata, Pak Zain, apakah kalian sana sudah menyiapkan perjanjian kontrak bisnis kali ini? Zain tersenyum dingin dan berkata, kali ini aku datang bukan untuk menandatangani perjanjian kontrak bisnis. Tapi untuk memberitahu kalian bahwa kerjasama antar perusahaan kita berakhir. Ucapannya menimbulkan kehebohan, seketika ruang rapat menjadi kacau. Mike tertegun, hal yang paling ditakuti olehnya benar-benar menjadi kenyataan. Christy juga sangat tercengang dan segera bertanya, mengapa? Kesalahan apa yang telah keluarga Liu lakukan? Mengapa kalian mau mengakhiri kerjasama? Zain berkata dengan tenang, ini adalah perintah dari Pak Lian, aku hanya bekerja mengikuti perintahnya. Dewi menoleh dan melihat sekilas ke arah Rocky, namun ia terlihat tenang tanpa ada sedikit rasa terkejut, seperti sudah mengetahui hasil ini sebelumnya. Wajah Mike pun memerah, lalu dengan curiga bertanya, demi apa aku curiga bahwa ini bukan perintah dari Pak Lian. Tetapi kamu yang bertindak sesuai dengan kemauanmu sendiri. Aku tidak terima. Aku bukan menantu sampah, bab 26 Rocky beraksi. Diam. Tiba-tiba Christy membentak, kemudian menoleh dan berkata kepada Zain, Pak Zain, anak muda terlalu buru-buru, mohon abaikan saja. Jika kalian tidak puas dengan harga proyek kerja sama ini, kita boleh turunkan dikit harganya. Zain menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah harga. Aku datang ke sini, hanya ingin memberitahu kalian hasil tersebut. Wajah Christy seketika terlihat murung. Dari nada bicaranya, ia bisa mengetahui bahwa masalah tersebut telah ditetapkan. Mike lanjut berkata, aku tidak terima. Aku mau bertemu dengan Pak Lian. Padahal kemarin di acara tender Pak Lian bilang gambar prarancangan ini sangatlah baik dan merupakan karya baik yang jarang ditemukan. Sehari baru saja berlalu, ia tidak mungkin menyesal. Zain tertawa sinis dan berkata, kamu masih ada muka untuk berkata tidak terima. Jelaskan kepadaku apa ini. Setelah itu, Zain langsung melemparkan dokumen di tangannya ke wajah Mike. Terdengar suara tamparan, lalu dokumen itu pun mendarat di wajah Mike sehingga meninggalkan jejak merah. Mike berani marah tapi tidak berani berkata-kata. Ia pun mengambil dokumennya dan membukanya untuk melihat. Zain mendengus dingin, kita sudah mencari informasi mengenai dirimu. Kamu kuliah di lembaga jual gelar dan tidak lulus dari semua tugas. Coba kamu jelaskan kepadaku, bagaimana kamu mendapat sertifikat desainer itu. Lalu lihatlah semua prarancangan yang pernah kamu buat sebelumnya, sampah macam apakah ini? Jadi sebenarnya gambar prarancangan ini dibuat olehmu atau bukan, tidak perlu diriku untuk menjelaskannya lagi kan? Seketika Mike terkejut hingga arwahnya melayang. Bagaimana mungkin bisa terbongkar? Ini sangat tidak masuk akal. Keluarga kalian juga terlalu berani-beraninya menipu perusahaan WHO kita. Zain menegur dengan suara kencang. Semua orang di tempat tidak berani berkata-kata. Semakin melihat dokumen di tangannya, ekspresi wajah Mike pun semakin memburuk. Jika kita menuntut ini ke pengadilan, menjual perusahaan kalian pun belum tentu cukup untuk membayarnya. Zain meninggalkan kata terakhir ini, lalu langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Satu ruangan menjadi hening. Hal yang begitu baik bisa-bisanya berubah menjadi seperti ini. Tak ada satupun orang yang menyangkanya. Dewi berbisik di samping telinga Rocky dan bertanya dengan pelan, apakah kamu sudah tahu tentang perjanjian kontrak bisnis tersebut? Rocky mengangguk kepala. Melihat mereka yang tengah berbisik-bisik, Mike pun bertanya dengan geram, Dewi. Apakah kamu yang melakukan semua ini? Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah sejak awal kalian semua yang melakukan ini?
Ada hubungan apa denganku? Kalau bukan dirimu, mengapa Pak Lian bisa berubah pikiran dalam semalam? Mike telah kehabisan akal sehat karena amarahnya, lalu berkata dengan dingin, "Jangan-jangan kemarin malam kamu menyerahkan dirimu sendiri kepada Pak Lian." Kristi memandang Dewi dengan penuh curiga. Seketika Dewi marah besar. Ia baru saja ingin membuka mulut tapi ia melihat Rocky yang sudah berdiri terlebih dahulu dan berjalan ke samping Mike. Mike tertegun dan melihat tatapan mata Rocky yang sedang menahan amarahnya. Hatinya pun terkejut, ia sendiri tidak pernah melihat tatapan mata Rocky yang seperti ini. "Apa yang ingin kamu lakukan? Minggirlah," omel Mike sambil mendorong Rocky. Rocky mengepalkan tangannya dan berkata, "Jika kamu berani, coba ulangi ucapanmu tadi lagi." "Ada apa? Apakah yang kukatakan itu benar? Istrimu bisa menggoda Tuan Muda Lin, maka itu ia juga bisa menggoda Pak Lian. Jika bukan ia yang melakukan semua ini, bagaimana mungkin Pak Lian tiba-tiba berubah pikiran?" ujar Mike sambil menyeringai. Ucapannya belum saja selesai, lalu terdengar suara di mana pukulan Rocky mendarat di wajah Mike. Mike langsung terjatuh di atas meja, wajahnya memasang ekspresi yang tak terduga. "Kamu berani menghajarku?" Rocky berkata dengan dingin, "Sekali lagi aku mendengar kamu menyebarkan rumor yang tidak benar mengenai istriku, aku akan membuatmu tersiksa." Setelah itu, Rocky pun kembali ke samping Dewi dan menarik tangannya, lalu berkata, "Mari kita pergi." Seketika semua orang tercengang akan adegan ini. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Rocky si sampah ini berani-beraninya menghajar orang di hadapan banyak orang. Tanpa sadar semua orang menyaksikan kepergian Rocky mereka. Mike pun tersadar kembali, lalu berteriak dengan kencang, "Di manakah petugas keamanan? Tangkaplah mereka berdua." Ia belum selesai berbicara, lalu terdengar lagi suara di mana sebuah tamparan yang berhasil mendarat pada wajahnya. Tapi kali ini bukan Rocky lah yang memukulnya, melainkan Kristi. "Nenek," Mike berkata dengan penuh keluhan. Kristi memasang wajah kesal dan berkata, "Diamlah kamu. Apakah kamu merasa kurang malu? Dasar sampah yang tidak berguna." Kristi menegurnya kesal, hampir saja dirinya kehabisan nafas karena cucunya ini. Ia mengerutkan dahinya dan raut wajahnya terlihat sangat buruk. Masalah perusahaan WHO yang ingin membatalkan kerja sama sudah pasti tidak dapat disembunyikan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, esok hari berita ini akan tersebar luas di bidang desainer satu kota Gopo. Sebagian besar masalah pembatalan kerja sama secara mendadak dikarenakan adanya sesuatu yang terjadi pada perusahaan desain. Jika berita ini tersebar, maka reputasi perusahaan pasti akan menjadi buruk. Biasanya Mike sangat mementingkan penampilannya dan selalu bertingkah seperti mahasiswa pintar yang pulang dari luar negeri. Tapi kenyataannya adalah ia sama sekali tidak berguna. Setiap mendapat masalah ia bagai seekor lalat yang tidak memiliki pendapat tersendiri. Ia memasang wajah suram dan bertanya, "Nenek, kita harus bagaimana sekarang?" Kristi berkata dengan serius, "Aku akan pergi ke perusahaan WHO sekarang dan bertanya kepada Pak Lian apa yang sebenarnya terjadi." Di luar gedung perusahaan, Dewi saat ini baru tersadar kembali dan melihat Rocky yang masih memasang wajah kesal. Hatinya pun merasa hangat tapi ia bertanya dengan ekspresi wajah kebingungan, "Bagaimana kamu mengetahui berita perusahaan WHO?" Rocky pun merenung dan tidak berani memberitahu identitasnya, lalu ia pun menjelaskan, "Jika perusahaan WHO tidak bisa memeriksa hal kecil seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa lanjut menjadi ketua pemimpin perusahaan di kota Gopo?" "Benar juga katamu. Tapi kalau seperti ini, kantor akan semakin kesulitan," ujar Dewi dengan khawatir. Kristi juga memiliki kekhawatiran yang sama. Ia sangat takut reputasi keluarga Liu akan menjadi buruk setelah perusahaan WHO membongkar masalah tersebut. Oleh karena itu, ia langsung membawa Mike menuju perusahaan WHO. Kantor Lian. Saat ini Lian sedang duduk di atas kursi kerja sambil menghisap cerutu. Kristi mereka masuk ke dalam, namun Lian sama sekali tidak melirik ke arah mereka. Kristi berkata dengan sedikit khawatir, "Selamat siang, Pak Lian."
Aku ingin bertanya, mengapa perusahaan Anda tiba-tiba ingin mengakhiri kerja sama? Gambar prarancangan ini juga tidak bermasalah, kalian membatalkan perjanjian ini secara sepihak cukup membuat perusahaan kita terganggu. Berita kita sudah tersebar luas di luar sana, reputasi perusahaan juga menjadi buruk. Memang kenapa jika aku mengakhiri kerja sama? Lian meletakkan dokumen di tangannya dan bersandar ke kursi sambil memandang mereka dengan tertawa sinis. Kalian yang berbohong di sini, mengubah desainer yang membuatnya, dan kalian masih ada muka untuk membicarakan reputasi di hadapanku. Aku lihat kamu juga sudah tua, tapi mengapa begitu tidak tahu malu? Ia baru saja selesai berkata, Christy dan Mike saling memandang, lalu raut wajah mereka berdua pun langsung berubah. Lian seperti teringat akan sesuatu, lalu memijat pelan pelipisnya dan berkata lagi, oh iya, kalian tenang saja. Hal-hal baik yang telah kalian lakukan akan tersebar luas dengan cepat di seluruh kota Gopo. Saat itu, aku akan membuat satu kota Gopo mengenal kembali nama keluarga Liu kalian. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.